justru baliknya kepada saudara Joko Widodo. Kalau memang ada orang besar, hai saudara Joko Widodo, buktikan. Kalau memang tidak ada bukti, maka wahai saudara Joko Widodo, minta maaf secara terbuka pada publik. Di dalam hadis nomor berapa itu ada tulisan begini bunyinya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya perkara itu kita meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada makna dan tidak ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, sepertinya pengacara Tompel betul-betul sudah kehabisan akal menghadapi strategi daripada Pak Jokowi dan seluruh pendukungnya. Kenapa sampai kemudian dia keluar-keluar di media seolah-olah sudah stres betul dia, sampai kelihatan urat lehernya sahabat. Beliau berharap sekali agar Pak Jokowi melakukan permintaan maaf atas pernyataannya terkait dengan adanya tokoh di belakang isu ini, karena mereka merasa bahwa apa yang dia lakukan ini murni ideal, padahal semua juga orang tahu bahwa kalian semua ini adalah pion-pion yang dipekerjakan oleh orang untuk memuaskan hasrat politiknya maupun untuk membalas dendam politik yang selama ini memang mereka arahkan terus ke Pak Jokowi, dan itu terbaca sahabat. Dan punya afiliasi partai politik, itu satu. Yang kedua, nggak ada dari kami itu yang menjadi komisaris, sehingga kami punya kepentingan politik, ada dekat dengan kekuasaan, agar apa? Posisi komisaris itu tidak lepas dari posisi kami. Baik. Jadi sekali lagi justru baliknya kepada saudara Joko Widodo. Kalau memang ada orang besar, hai saudara Joko Widodo, buktikan. Kalau memang tidak ada bukti, maka wahai saudara Joko Widodo, minta maaf secara terbuka pada publik, cabut apa yang Anda nyatakan, dan saya anggap selesai. Tetapi kalau tidak, karena ini negara hukum dan klien kami, betul ya Pak Suryo? Ya. Sudah menyalahkan kepada kami ya kewenangan untuk mengambil upaya hukum. Orang ini kenapa ya? Secara pidana kami pertimbangkan untuk melaporkan ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Artinya masih dipertimbangkan. Oh iya, kalau dia kita kasih waktu, ternyata dia mengambil pilihan waktu itu untuk melerai anak bangsa dengan menyatakan sederhana, oh iya mohon maaf, saya tidak menyatakan itu, saya keliru. Oke, baik. Gitu saja. Kenapa? Berkali-kali kan kalau sudah tanya dikonfirmasi, sudah, tapi belum. Nah, hal yang menarik lagi adalah ada satu pernyataan dari salah seorang politisi Partai Golkar yang juga mantan Ketua Ansor, siapa lagi kalau bukan Nusron Wahid yang hari ini sebagai Menteri BPN ya. Dia menampol para pemburu jasa palsu ini dengan hadis, dan ini hal yang sangat luar biasa dan langka selama perdebatan soal diskursus ijazah Pak Jokowi ini. Barusan ada hadis yang keluar untuk menampol congor para pemburu ijazah ini. Ini coba kita simak baik-baik videonya. Ijazah Jokowi ini gimana menurut Pak ini? Belum habis-habis masalahnya. Aku itu ada ini ya, zaman saya jadi santri dulu. Kelas 4 MI. Alias kelas 4 SD, itu ada pelajaran namanya hadis. Hadis yang diajarkan tuh hadis Arba'in Nawawi, kumpulan 40 hadis yang terpilih, yang ditulis, yang memilih itu seorang ulama besar, namanya Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi Al-Bantani, tidak, Imam Nawawi, orang Syria itu. Selain nulis kitab Arba'in juga menulis kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam hadis nomor berapa itu ada tulisan begini bunyinya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya perkara itu kita meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada makna dan tidak ada manfaatnya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang ijazahnya Pak Jokowi ini, bagi saya untuk menjawab itu tuh saya bagian dari perkara yang harus saya hindari. Nggak ada manfaatnya juga. Nggak ada manfaatnya. Kerjaan itu loh, ngurus begitu-gituan itu. Tapi masalahnya trending topik media sosial. Ini kalau kita TV kita kasih judul Nusron Wahid tanggapi ijazah palsu Jokowi, naik. Tadi soal tanah belum tentu selain ijazah. Harus segini ijazah. Ya itu urusannya podcaster. Tapi urusan saya hanya mau menanggapi sesuatu di dunia ini yang membawa manfaat dan membawa ini. Berdiskusi itu nggak membawa manfaat lagi menurut saya. Pertama, Pak Jokowinya sudah nyalon jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden 2 kali, wali kota 2 kali, gubernur sekali.
presiden 2 kali, udah 5 kali ikut pemilu Pak. Betul, 5 kali. Ini kawan-kawan ini kan kalau nggak ada Selama manfaatnya, ikut pemilu itu nggak pernah ada orang bertanya tentang keabsahan ijazah. Kok tiba-tiba hari ini kan nggak ada manfaatnya itu. kalau nggak ada manfaatnya kan nggak mungkin dilanjutkan ya Pak. Maksudnya ada Termasuk Pak Jokowinya. Iya. Kalau Pak Jokowi merasa nggak ada manfaatnya, dia langsung deklarasi aja. Iya. Declare aja gitu maksudnya kan? Iya. Declare apa? Ijazahku ini. Oh nggak bisa begitu. UGM. Kamu nggak paham nggak? Kamu paham nggak istilah hukum itu? Ada dalil. Iya. Apa? Dalil hukum itu. In criminalibus probantio beden luce clariores. Dalam perkara kriminal, pembuktian bukti-bukti itu jauh harus lebih terang daripada cahaya. Keren. Kalau ini lain lagi. Ya, ini apa? Istilah Latin juga. Kasih dulu Pak Yai. Actori incumbit probatio. Nah, ada lagi. Saya ulangi ya. Pelatih dengan suasana Jawa Tengah ini. Actori incumbit probatio. Orang yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Oh, itu. Keren. Lah, orang yang menuduh, dia harus membuktikan. Oh, itu yang menuduh palsu itu harus Menuduh membuktikan. palsu. Jangan kemudian Pak Jokowi yang itu untuk membuktikan bahwa dia benar ngapain. Pak Jokowi udah benar dalam hal ini. Kalau menggunakan dalil ini. Nah ini kan masalahnya menggunakan legal standing. Karena yang satu sudah kadung menggunakan jalur hukum. Ya harus dilawan dengan jalur hukum. Ya kan. Nah, Tapi menurut Pak Yai setuju tuh langkah Pak Jokowi memperkarakan ini ke jalur hukum. Ya kan yang masalahnya kan awalnya yang ini semua pakai jalur hukum semua asal-asalnya. Ya karena harusnya sih ya, gimana sih harusnya begini nggak usah terjadi lagi lah. Kayak gini-gini barang udah tinggal masalah kayak negara ini kayak nggak ada sesuatu yang lebih besar aja. Betul, betul. Tapi menurut Pak Yai, Pak Jokowi menikmati nggak Pak Yai? Gimana? Menikmati nggak dia proses dibicarakan seperti ini jadi topik podcast, topik media, trending topik tiap hari. Kalah tuh isu-isu pertanahan Pak Yai. Iya, kalau itu tanya Pak Jokowi sendiri lah, aku nggak bisa komentar. Iya. Tapi ya Pak Jokowi itu jangankan kok beginian, nonton bola aja menikmati kok. Asik. Ya pasti menikmati lah, semua dinikmati beliau ini. Beliau itu kan yang menikmati kok, menikmati perjalanan ini. Bagi Pak Jokowi ya pasti ini dah dianggap bagian dari perjalanan hidup yang harus dilalui dan dinikmati. Gitu. Betul. Oke, saya kira jelas sahabat ya. Apa yang disampaikan oleh Nusron Wahid ini harusnya didengar, dipahami baik-baik oleh si Tompel dan Roy Suryo CS. Kenapa? Sebab bagaimanapun juga korelasi antara kesejahteraan rakyat dengan diskursus hari ini soal ijazah ini hampir sama sekali tidak ada. Bahkan menguras energi bangsa ini. Dan sepertinya memang sekali lagi bahwa upaya yang dia lakukan sesungguhnya memang tidak jauh dari bagaimana dia mempermalukan Pak Jokowi dan menghabisi Pak Jokowi dan seluruh keluarganya. Dan lebih jauh lagi kalau kita melihat sesungguhnya yang dia serang ini adalah Pak Prabowo, karena biar bagaimanapun juga representasi kepemimpinan nasional hari ini yang dimenangkan oleh Pak Prabowo pada 2024 yang lalu tidak bisa dipungkiri bahwa ada andil Pak Jokowi di dalamnya. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh Roy Panci CS ini menjadi hal yang sangat buruk bagi perjalanan sejarah bangsa ini, termasuk bagi dirinya. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.